Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Felius Nurul. Saya anggota dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari EWS. Nah, teman-teman pastinya belum tahu dong pengertian dari EWS. Nah, EWS itu adalah singkatan dari Early Warning Score. Yang dimana EWS ini merupakan sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan scoring untuk mengidentifikasi perubahan kondisi seseorang sekaligus menentukan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Nah, penilaian ini dilakukan pada orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah berusia lebih dari 16 tahun. Nah, penilaian ini tidak dilakukan untuk anak-anak atau ibu hamil. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Royal College of Physicians, the Royal College of Nursing, the National Outreach Forum and NHS Training for Innovation, London tahun 2012. Nah, teman-teman, tujuan dari penerapan EWS itu apa sih? Nah, tujuan dari penerapan EWS ini yaitu yang pertama menilai pasien dengan kondisi akut. Pasien yang akan dipindahkan dari ruang rawat ke ruang rawat lainnya. Pasien pasca operasi dalam 24 jam pertama sesuai dengan ketentuan penata laksanaan pasien pasca operasi. Nah, yang kedua itu pasien dengan penyakit kronis. Pasien yang memiliki perkembangan penyakitnya tidak menunjukkan perbaikan. Misalnya mendeteksi sejak dini penurunan kondisi klinis pasien selama dalam perawatan di rumah sakit. Nah, yang terakhir itu dimulainya respon klinik yang tepat waktu secara kompeten. Nah, teman-teman, manfaat dari EWS ini apa sih? Nah, manfaat dari EWS ini, teman-teman, yang pertama standarisasi teknik deteksi perburukan kondisi pasien. Nah, yang kedua itu ada standarisasi tingkat perburukan kondisi pasien. Nah, yang terakhir itu ada membantu pengambilan keputusan klinis dengan cepat dan tepat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Nah teman-teman, kapan sih EWS dilakukan? Nah, EWS itu biasanya dilakukan terhadap semua pasien pada asesmen awal dengan kondisi penyakit akut dan pemantauan secara berkala pada semua pasien yang mempunyai risiko tinggi berkembang menjadi sakit kritis selama berada di rumah sakit. Nah, pasien-pasien tersebut seperti pasien yang keadaan umumnya tidak baik, kedua, pasien yang datang ke unit gawat darurat, nah ketiga, pasien dalam keadaan hemodinamik tidak stabil, terus pasien yang baru dipindahkan dari ruang rawat intensif ke bangsal rawat inap atau sebaliknya. Terus pasien yang akan dipindahkan dari ruang rawat ke ruang rawat lainnya. Terus pasien yang pasca operasi dalam 24 jam pertama sesuai dengan ketentuan penata laksanaan pasien pasca operasi. Terus pasien dengan penyakit kronis, dan yang terakhir pasien yang perkembangan penyakitnya tidak menunjukkan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana sih sistem scoring dari Early Warning Score itu? Jadi, untuk menentukan skor pada EWS ini dilakukan pengkajian pada 7 parameter fisiologis, yaitu ada frekuensi pernafasan, frekuensi nadi, saturasi oksigen, kebutuhan individu atau pasien untuk menggunakan alat bantu oksigenasi, tekanan darah sistolik, suhu tubuh, dan juga tingkat kesadarannya. Nah, untuk nilai EWS itu sendiri setelah dilakukan pengkajian itu dibagi ke dalam 3 bagian. Itu ada skor rendah, skor medium, dan juga skor tinggi. Untuk skor rendah itu pada angka skala 1 sampai dengan 4 itu pada warna hijau. Lalu untuk skor medium itu pada angka 5 sampai 6 itu pada warna kuning. Dan juga untuk skor tingginya itu skalanya 7 atau lebih dari 7 dengan warna merah. Setelah kita lakukan pengkajian dan juga kita sudah mendapatkan nilai EWS pada pasien yang kita kaji tadi, kita perlu mengetahui algoritma atau tindakan selanjutnya yang harus kita lakukan berdasarkan nilai EWS yang sudah kita dapatkan. Saya akan menjelaskan tentang algoritma pada pasien dewasa. Pada pasien dengan nilai EWS 0 sampai dengan 1, yaitu pada warna hijau, pasien tersebut adalah pasien dengan kondisi stabil dan tetap dilakukan pemantauan nilai EWS setiap 8 jam sekali atau pada saat pergantian shift. Untuk pasien dengan nilai EWS 2 sampai dengan 3, yaitu pada warna kuning, tetap dilakukan pemantauan untuk nilai EWS yaitu setiap 2 jam sekali. Dan untuk pasien dengan nilai EWS 4 sampai dengan 5 yaitu pada warna orange itu tetap dilakukan pemantauan EWS juga
tapi pada 1 jam sekali. Dan untuk pasien yang sudah termasuk pada nilai EWS 6 ataupun lebih dari 6 atau pada warna merah, itu sudah harus diaktifkan code blue dan juga ada TMRC yang datang untuk menangani kegawatan pasien. Sekian penjelasan mengenai early warning score mulai dari pengertian, tujuan, sistem scoring, nilai, dan juga tindakan yang harus dilakukan. Berikut akan ada role play atau praktik mengenai early warning score agar teman-teman sekalian lebih memahami tentang early warning score system. Selamat sore Ibu. Saya Nurse Kasih. Sebelumnya boleh bantu saya untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu? Sus, nama saya Fernanda, 9 Februari 2001 Sus. Baik Ibu, sudah sesuai dengan data kami ya Ibu. Boleh saya tahu keluhan Ibu apa Bu? Akhir-akhir ini saya suka pusing Sus. Terus setelah hari lalu itu jantung saya berdebar kencang sekali dan saya gampang banget capek. Kira-kira itu kenapa ya Sus? Oh gitu ya Bu, untuk itu nanti saya akan periksa lebih lanjut ya Ibu. Sebelumnya boleh saya tahu pusingnya di bagian kepala sebelah mana Ibu? Di bagian kepala belakang sih Sus, tapi rambut saya kayak pegel gitu. Oh gitu ya Ibu. Baik Ibu, untuk mengetahui kondisi Ibu saat ini saya akan lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Ibu. Saya akan periksa suhu tubuh, tekanan darah, pernafasan dan frekuensi nadi Ibu. Tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari keluhan Ibu dan kondisi Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Sedia Sus. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. Nah Ibu, untuk tindakan pertamanya saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh Ibu di bagian ketiak Ibu. Sebelumnya mau saya bantu bersihkan ketiaknya atau Ibu bersihkan sendiri? Sendiri aja Sus. Ibu ini tisunya Bu. Misi ya Ibu. Ibu, permisi Bu, saya izin untuk mengambil termometernya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Ibu. Sus. Permisi ya Ibu. Ini nanti akan sedikit tertekan ya Ibu, tapi tidak sakit kok Bu. Apakah sudah pas Ibu? Baik Ibu. Kita tunggu hasilnya dulu ya Bu. Oke Bu, hasilnya sudah ada. Izin terima kasih ya Bu.
Pagi Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Untuk hasilnya suhu tubuh, pernapasan dan nadi Ibu normal. Tetapi tekanan darah Ibu tinggi sekali Bu, yaitu 200/100. Kemungkinan keluhan yang Ibu alami akhir-akhir ini karena tekanan darah Ibu. Tetapi kita tunggu sekitar 10-15 menit. Nanti saya akan periksa lagi untuk memastikan tekanan darah Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Permisi Ibu, saya akan periksa lagi ya Ibu tekanan darahnya. Bagaimana Ibu selama Ibu istirahat, apakah ada keluhan? Oh baik Ibu, sebentar ya Ibu. Ibu, saya periksa ya Ibu tekanan darahnya. Saya Ibu. Sudah pas Ibu. Baik Bu, kita tunggu hasilnya ya Bu. Hasilnya sudah keluar ya Ibu. Lepas ya Bu. Sebentar ya Ibu, saya catat dulu ya Bu. Dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, didapatkan hasil scoring EWS pasien Nyonya A berumur 20 yaitu 3, di mana letaknya itu di kuning atau medium. Dan dari hasil ini yang harus dilakukan oleh perawat yaitu dengan melakukan pemantauan dan kaji skor EWS per 2 jam, lalu menentukan masalah dan tindakan untuk mengatasinya, serta mengkaji ulang skor oleh PP atau PJ shift dengan teknik SBAR dan tebak. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Untuk hasilnya sama ya Ibu, seperti tadi. Sepertinya tekanan darah Ibu dalam kategori tinggi. Dapat dipastikan memang dari keluhan Ibu yang Ibu rasakan akhir-akhir ini karena Ibu darah tinggi. Tidak apa-apa Ibu tenang saja, karena hal ini Ibu boleh istirahatkan saja. Untuk sementara akan diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah Ibu sembari menunggu dokter datang memeriksa ya Ibu. Setelah Ibu minum obat, nanti Ibu istirahat ya Bu. Kami akan melakukan pemeriksaan setiap 2 jam sekali. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Ibu, saya permisi sebentar untuk menyiapkan obat ya Bu.